Tim kami ada berempat, ada 4 orang. Yang pertama yaitu Bunda Yosi Siranita, yang kedua ada Bunda Eva Nurfaida, dan saya Yati Hasanjaya. Juga ada teman kami, satu lagi tim kami laki-laki yaitu Amir Hamzah. Nah, baik teman-teman, ini adalah tim. Nah, ini Amir Hamzah teman-teman ya. Baik, selanjutnya ini adalah kami perkenalkan tim dari Miss Keke. Masih sama, foundernya yaitu Bunda Yosi Siranita, ada Miss Rina Syafrida, ada Miss Latifah Hasana, ada Miss Arsi Binawati, juga ada Miss Risa Nuris Korea. Itulah tim kami, karena AEC dan Miss Keke ini berkolaborasi dan bersinergi terus karena masih satu tim diketuai oleh Bunda Yosi Siranita. Baik, lanjut. Teman-teman sekalian. Nah, ya terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan nanti di-follow Instagram kami, YouTube kami, YouTube Miss Keke, ada juga Instagram Miss Keke Talking. Juga nanti silakan di-follow Instagram Miss Yosi Siranita, Instagram IEC, Instagram Eva, Instagram Song Mirja, Instagram Yati Hasan Yati 7. Silakan di follow biar kita bisa berkenalan lebih lanjut lagi dan bisa berdiskusi. Lanjut, teman-teman. Ya, baik. Sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan kita. Nah, teman-teman, nanti akan ada event-event untuk yang akan kami selenggarakan di AEC ini. Teman-teman memasuki mengisi hari kemerdekaan, kami akan menyelenggarakan seminar juga lomba event ya. Nah, seminar lomba ini kami tunjukkan untuk sekolah-sekolah. Silakan mengirimkan kandidatnya, yaitu akan mengadakan 2 lomba. Yang pertama lomba menghias nasi goreng kemerdekaan. Jadi lomba ini diikuti oleh orang tua dan anak ya. Jadi mengirimkan video 5 menit. Nanti silakan di-setting dari mulai persiapan sampai penyajian. Setelah itu ada lomba bercerita, berkisah, yaitu 2 orang. Kalau tadi lomba membuat nasi goreng itu antara ibu dan anak, tapi kalau untuk lomba berkisah yaitu ayah dan anak. Silakan mengirim setiap sekolah dengan berpartisipasi investasi sebanyak Rp100.000 per sekolah untuk 2 lomba. Insya Allah nanti akan ada hadiah yang menarik, uang tunai ya. Untuk lomba ini silakan nanti menghubungi Miss dari AIC Miss Risha, juga silakan menghubungi saya Miss Yati. Ada nomor teleponnya di situ, nomor WA-nya nanti boleh di-share ke saya. Nah, baik, setelah itu ada next event selanjutnya yaitu guru trainer ya. Siapa takut? Guru trainer siapa takut itu nanti akan dilaksanakan tanggal 28 dan 29 Agustus 2020. Yang terdekat silakan mendaftar mengikuti lomba Gebiar Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan nanti di puncak acaranya diadakan tanggal Selasa 18 Agustus 2020. Silakan untuk kepala sekolah mengirimkan 2 lomba, 2 kandidat, yaitu lomba menghias nasi goreng dan lomba berkisah. Baik, lanjut. Oke. Masih ada lagi Miss Keke. Nah, ini Miss Keke. Jadi Miss Keke akan mengadakan webinar juga, yaitu tanggal 15 Agustus hari Sabtu depan. Teman-teman silakan diikuti dan silakan mendaftar free ya, dan insya Allah mendapatkan sertifikat dan modul gratis ya. Baik, selanjutnya nanti akan diisi oleh Bunda Yosi dan juga ada narasumbernya Dr. Ndat Siti Latifah. Terima kasih. Oke. Baik, teman-teman. Ya, terima kasih. Itulah event-event yang akan diselenggarakan oleh IEC selanjutnya. Baik, teman-teman, karena sudah waktu sudah berjalan lama, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Miss Eva Nurfaida. Beliau adalah praktisi PAUD, trader pendidikan, pemerhati sejarah, dan pengusaha juga. Silakan, hari ini akan dimoderatori oleh Miss Eva.
Eva. Silakan Miss Eva. Iya, terima kasih Miss Yati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung teman-teman semua dari seluruh Nusantara pada acara kegiatan parenting nasional kita hari ini yang dilaksanakan oleh Aulad Edu Station Community, tepatnya pada hari Sabtu. Kita bisa berkumpul dalam acara webinar kolaborasi, pembelajaran kolaborasi bersama Miss Yoshi. Sebelumnya kita sama-sama mengetahui bahwa pandemi yang kita hadapi saat ini sudah lumayan membuat kita jenuh dan membuat kita bingung, sehingga banyak sekali lini-lini dalam kehidupan kita tuh yang semuanya serba berubah. Namun setelah setelah muncul yang namanya normal baru, kita menghadapi babak kehidupan menuju normal baru itu, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, disitulah akhirnya kita perlu sinergi. Ada sinergi antara orang tua dan guru dalam pembelajaran kolaborasi. Karena dunia pendidikan terkhususnya anak usia dini itu adalah yang paling merasakan efek berat dari adanya pandemi ini. Gitu. Nah, sebelum kita mendengarkan Miss Yosi berbicara, saya akan membacakan sedikit tentang biografi Miss Yosi, yaitu beliau adalah seorang praktisi pendidikan, trainer juga, dan beliau itu juga seorang penulis. Beliau juga memiliki pengalaman kerja itu praktisi konsultan pendidikan sejak tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian beliau juga adalah seorang supervisi PAUD di beberapa daerah di Indonesia, seorang konsultan beberapa sekolah, beberapa daerah di Indonesia. Jadi tidak hanya di wilayah Jakarta, tapi sudah sampai ke luar Pulau Jakarta, Pulau Jawa. Kemudian beliau juga pernah mengabdi di TK Istiqlal Jakarta Pusat, di mana kita sama-sama tahu bahwa awal kali kita mengenal tentang sentra dan kita belajar tentang sentra itu pasti kita merujuknya kepada TK Istiqlal Jakarta Pusat. Nah, beliau adalah guru dan kepala sekolah di sana sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2010. Jadi belajar langsung kepada Bunda Nibras yang sama-sama kita tahu siapa Bunda Nibras, gitu ya. Kemudian beliau juga pernah di TK Al-Jannah sebagai konsultan manajemen dan direktur pendidikan pada tahun 2010 sampai 2018. Kemudian beliau juga adalah seorang konsultan pendidikan pada TK Babu Salam, pendiri dan bidang kurikulum 2010 sampai sekarang. Jadi beliau juga termasuk daripada konsultan pendidikan di sana. Kemudian juga konsultan pendidikan di TK Az-Zahra, TK Aditya, TK dan SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Gorontalo, TK Ummu Sabri, Kota Kendari, pendiri dan pengelola TK Al-Bukhari Padang, Sumatera Barat, tahun 2019 sampai sekarang, pendiri TK Quinza, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 2019-2020. Nah, itu adalah profil dari narasumber kita hari ini, yaitu Miss Yosi Srianita. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa selain sebagai konsultan pendidikan, beliau juga adalah seorang penulis, dan bukunya juga yaitu yang berjudul Guru Keren Era Milenial, itu membangkitkan semangat kita untuk selalu belajar apa sih yang harus dipelajari oleh guru-guru milenial gitu. Nah, teman-teman atau sahabat seluruh Nusantara yang hadir pada siang ini, coba sebelum kita mulai saya ingin teman-teman memberikan semangatnya dulu ya, memberikan semangatnya dengan cara memberikan raise hand, boleh teman-teman di chat. Dan sekaligus saya juga ingin menyapa kepada pembina PAUD di seluruh Indonesia. Semoga apa kabar Ibu semua yang hadir di sini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, termasuk juga teman-teman semua, guru-guru dan orang tua yang hadir pada kegiatan kita hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Walau kondisi sekarang kita masih menghadapi pandemi yang kita belum pernah tahu kapan akan berakhir. Yang pasti semua harus dilawan dengan semangat. Baiklah, kepada seluruh peserta,
Hari ini kita akan mulai kegiatannya, berhubung waktu juga sudah pukul 13.17, sudah banyak juga yang disampaikan dan dikenalkan dari kami, tim dari Aulat Education Community dan Miss Keke, juga Samu Mirza sebagai supporter kita banget nih. Mas, diantara yang lain perempuan ada satu orang yaitu Mas Mirza, tadi Mas Hamir Hamzah yang sudah disebutkan oleh Bu Yati, beliau sangat support sekali terhadap kegiatan kita, terima kasih. Baiklah, kepada seluruh peserta, saya akan kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita yaitu Miss Yosi Srianita MPD. Saya sapa dulu Miss Yosi, apa kabar Miss Yosi, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, senang sekali sehat Bu Eva ya. hari ini sehat. Semangat ya. Semangat, iya, semangat. Luar Iya, biasa. kita ya luar biasa. Semangat berbagi ilmu karena Miss Yosi ini rajin dan senang sekali berbagi ilmu kepada kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada seluruh peserta parenting nasional hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan dari paparan dari Miss Yosi. Pada Miss Yosi, kami persilahkan. Ya. Baik, Miss Eva, terima kasih banyak. Miss Yati, terima kasih banyak. Amirza, terima kasih. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam parenting ya, parenting nasional. Dan ini memang satu materi yang saya pikir sangat penting selain webinar buat guru-guru PAUD. Karena webinar buat guru-guru PAUD, Bu Eva, itu udah teramat banyak, sementara untuk orang tua murid itu masih sedikit ruang belajar ya. Jadi karena itulah mengapa kami di Aulat Education Community fokus pada parenting pada hari ini. Tetapi bukan berarti yang ikut hanya orang tua murid, tetapi orang tua murid, guru, juga mahasiswa, karena nanti akan menjadi parents ya, akan menjadi orang tua pada suatu hari nanti. Baik, pada kesempatan kali ini tadi sudah dibuka oleh tim kami yang luar biasa. Terima kasih. Ini ada dari BP PAUD Dikmas Sulawesi Selatan hadir menyimak. Bapak Ridwan, terima kasih banyak. Ya, saya sambil interaksi dengan teman-teman ya. Saya juga melihat di grup itu ada dari Nusa Tenggara. Ya, silakan teman-teman, tidak ada masalah memperkenalkan diri di room chat supaya kami juga kenal dengan teman-teman dari seluruh Nusantara. Karena bagaimanapun kehadiran teman-teman pada siang hari ini adalah sangat istimewa bagi kami, makanya kami mengapresiasi kehadiran teman-teman disebabkan teman-teman mau menyediakan waktu untuk duduk bersama di room ini meskipun kita virtual ya, meskipun kita tidak bertemu muka langsung tapi bisa saling menatap dari jauh ya. Baik, begitu ya Miss Eva, kita mulai saja untuk berdiskusi pada siang hari ini. Senang sekali kami dikunjungi dan dihadiri oleh teman-teman para pendidik ya. Para pendidik itu terdiri dari guru, orang tua, termasuk juga lingkungan yang ada di masyarakat kita. Jadi kesempatan kali ini adalah kesempatan berharga bagi kita untuk diskusi bersama. Wah, ini Surabaya, Bapak apa Ibu nih? Ya, Surabaya, terima kasih. Depok ya. Baik, semuanya penuh semangat ya. Sekarang kita coba untuk tepuk semangat dari tempat masing-masing, walaupun di-mute oleh host kita, tapi tetap semangatnya membara. Mari kita lihat teman-teman yang semangat di layar yang full ini. Wah, ada 5 layar nih ya, mudah-mudahan saya bisa melihat semuanya. Baik, kita mulai tepuk semangat versi saya. Versi saya, mungkin ada beberapa juga yang pakai versi ini. Yuk, tepuk semangat. 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 Oke, saya mau lihat. Sekarang saya tidak memulainya, tetapi hanya mengamati. Ya, kita ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, Oke, semangat. Luar biasa semangat siang hari ini dari seluruh Indonesia, insya Allah mewakili. Ya, dari beberapa daerah Aceh, Padang, Palembang, Lampung, Surabaya. Wow,
Luar biasa. Baik, saya akan mulai share materi yang akan kita diskusikan pada hari ini. Semoga Allah mudahkan langkah kita di ruang virtual ini. Jaringannya juga lancar. Teman-teman di sana juga dilancarkan jaringannya, tidak ada kendala. Ya, nanti di akhir sesi kita akan ada tanya jawab. Oke, baik, saya coba share screen. Oke, ya. Apakah sudah muncul, AA? Belum? Masih loading. Masih Oke, loading. sudah muncul, Bunda. Oke, Ya. udah. Udah, baik. Terima kasih. Live streamingnya sudah aktif, AA? Hai, AA. Sudah. Sudah. Sudah dikirim linknya di chat, teman-teman. Bagi teman lain yang tidak ikut mendaftar atau ingin bergabung, silakan diberikan link YouTube-nya kepada teman-temannya di komunitas masing-masing. Barangkali teman-teman kita ingin bergabung untuk melihat, tetapi tidak ingin berada di Zoom. Karena banyak sekali kendala di mana faktor nge-Zoom ini adalah faktor jaringan dan faktor paket data. Oke, YouTube juga sama paket data. Tetapi yakinlah apapun yang teman keluarkan, rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu semua akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Apalagi berada di dalam room ilmu pengetahuan untuk belajar lebih banyak bagaimana pendidikan anak-anak usia dini berjalan dengan baik selama masa pandemi. Niatkan karena Allah, semoga semuanya menjadi kebaikan dan Allah balas dengan kebaikan. Baik, saya belum membuka dengan salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa pada hari ini. Sebagaimana judul kita, sinergi orang tua dan guru dalam pembelajaran kolaborasi. Nah, mengapa saya mengambil tema ini? Tema ini itu adalah tema yang sangat penting dilakukan, dimiliki, dan dipahami oleh semua orang di masa adaptasi. Jadi kalau tidak ada sinergi antara orang tua dan guru, maka sangat memungkinkan pembelajaran tidak terjadi. Ya, pembelajaran tidak terjadi sebagaimana yang dikeluhkan akhir-akhir ini, seperti yang Bu Eva tadi sampaikan, bahwa sudah mulai banyak orang tua, guru merasa jenuh dengan keadaan hari ini. Maka kita akan berbicara tentang ini, bagaimana supaya kita tidak merasa jenuh, tetapi kita merasa bahagia, merasa senang untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak murid kita. Oke, saya mau coba full screen dulu, ini belum bisa, nih sebentar ya. Oke, sudah. Baik. Ya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena tadi sudah diperkenalkan. Nah, saya sekarang mau melihatkan gambar ini kepada para orang tua, guru. Mengapa kita membahas tema ini? Yang pertama adalah untuk agar kita menjadi orang tua dan keluarga yang bahagia. Kemudian menjadi guru yang bahagia dan mulia. Mengapa menjadi guru bahagia dan mulia? Karena profesi guru itu adalah profesi yang mulia. Menjadi seorang pendidik yang akan menghadirkan anak-anak yang bahagia, anak-anak yang memiliki pengetahuan. Lalu menghadirkan bahagia untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Kemudian kita mampu mendesain pembelajaran yang membahagiakan anak-anak kita. Jadi tujuan kita pada hari ini duduk bersama adalah untuk ini. Jadi saya nggak mau menambahkan, oh biar ibu guru pintar, orang tua pintar, bukan. Saya ingin kita semua merasa bahagia walaupun masa pandemi ini belum berlalu dan kita tidak tahu sampai kapan, tapi hari ini sudah mulai ada keputusan dari pemerintah yang cukup cukup mencerahkan gitu ya. Cukup mencerahkan. Insya Allah itu membuat kita semakin yakin dan pede pembelajaran ini akan semakin lebih baik ke depannya. Oke? Setuju ya? Semuanya setuju ingin berbahagia pada hari ini? Silahkan tuliskan di chat, siap ya menjadi guru dan orang tua bahagia. Bagi orang tua, siap menjadi orang tua bahagia. Bagi guru, siap menjadi guru bahagia. Silakan sambil saya menjelaskan, teman-teman menuliskan di chat, itu artinya kita saling berinteraksi di dalam forum virtual.
Oke, terima kasih. Begini, kita semua sudah mengetahui ya, Ibu dan Bapak, teman-teman, sahabat Keke, sahabat AISC seluruh Indonesia, bahwa orang tua itu adalah madrasah utama, dan ini semua orang sudah tahu barangkali. Dan kita tidak berkutat untuk membahas ini, tapi kita menyadari betul tanggung jawab kita sebagai madrasah utama itu. Maka apa yang harus kita lakukan di rumah? Ciptakan suasana belajar yang membahagiakan, ya. Oke? Nah, kita sepakat. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang membahagiakan? Selain kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, karena memang protokol yang harus kita pegang pada masa pandemi ini adalah menjaga kebersihan. Agar apa? Agar kita sehat, ya, dengan pola-pola hidup baru, ya. Nah, pola hidup baru itu apa? Banyak sekali, ya. Rajin cuci tangan, selalu memakai masker, mengatur jaga jarak, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang penting sekali adalah jaga perasaan supaya tetap bahagia, ya. Jangan emosi, gitu. Kalau kita emosi, sudah pasti kitanya merasa tidak nyaman, ya. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban menjaga perasaannya masing-masing, ya. Oke. Sebentar ya. Alam, suaranya masuk, Lam. Oke. Ada iklan. Maaf sebentar diingatkan. Jadi, kita semua wajib menjaga perasaan. Kalau kita lagi boring, kita lagi jenuh, kita lagi emosi, kita harus breakdown sejenak. Mungkin perlu piknik. Tapi pikniknya kemana ya kira-kira? Sekarang udah dibuka belum tempat piknik ya? Sudah. Yang belum dibuka apa? Sekolah, ya. Jadi kita nggak perlu bersedih hati ketika sekolah belum dibuka, tapi kita piknik dengan hati kita. Kita bisa hanya sekedar refreshing di dunia maya, kita bisa refreshing di room seperti ini, berdiskusi dengan banyak orang. Nah, itu juga cukup begitu dalam menjaga perasaan. Oke? Baik. Nah, ini yang sering sekali kita temukan pada masa pandemi atau masa new normal, kita punya tantangan. Tantangan belajar kita tuh banyak. Di antaranya, selain akses internet yang tidak lancar, kitanya tidak paham bagaimana cara menggunakan media-media aplikasi atau online tersebut, kemudian HP kita tidak mendukung, kemudian keterbatasan kuota dan sebagainya. Dan ini memang tantangan yang luar biasa. Tidak bisa kita pungkiri, ya, dari mulai kota sampai pedesaan semua mengalami hal ini. Nah, persoalannya apakah kita di daerah 3T sehingga kita malas untuk move on, untuk berubah, ya. Ternyata tidak. Saya lagi di Bekasi, insya Allah jaringan lancar. Bu Eva di mana? Bu Eva di Depok, jaringan lancar, ya. Bu Yati di mana? Di Depok, ya. Jadi untuk kota-kota mungkin tidak terlalu banyak tantangan tentang jaringan dan handphone, paket data, ya. Nah, tetapi paket data pasti masalah, pasti tantangan. Sebab apa? Kita harus membeli kuota karena untuk menggunakan Zoom ini saja kita butuh 500 MB untuk 1-2 jam nongkrong di Zoom, gitu ya. Tetapi sebenarnya banyak sekali aplikasi yang mampu kita gunakan, yang bisa kita gunakan pada masa pandemi ini. Semua mode-mode aplikasi diciptakan oleh banyak orang sehingga memudahkan kita berteknologi. Jadi jangan khawatir kalau soal itu. Ya, hanya tinggal bagaimana nih paket data kuota ini bisa kita support. Kita sendiri kah? Atau kita mau nebeng dengan WiFi di daerah atau di perkantoran pemerintahan seperti kantor desa dan sebagainya. Tapi itu perlu izin barangkali, ya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, ibu dan bapak guru, para orang tua, sehingga jaringan atau paket data kebutuhan utama di masa pandemi, ya, ini bisa terpenuhi. Baik, teman-teman, baru saja kemarin kita mendengarkan hampir semua ribuan guru dan para praktisi pendidikan, para tokoh-tokoh pendidikan, mungkin menongkrong di YouTube, live YouTube Kemendikbud, ya, mendengarkan kebijakan, penyesuaian kebijakan yang 2 bulan lalu diberikan oleh pemerintah kepada kita, bahwa ada penyesuaian
kemarin itu yang boleh melakukan tatap muka hanya 6% ya dari seluruh wilayah di Indonesia, dan itu pun hanya tingkat SMA dan SMP. Nah, kemarin dari kebijakan itu cukup membahagiakan ya. Dikatakan oleh Mas Nadiem selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kenapa dilakukan penyesuaian kebijakan ini? Karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti yang saya tunjukkan di layar ini semuanya rekomendasi atau slide yang ditayangkan oleh Kemendikbud, tidak ada yang saya rubah. Jadi banyak kendala di guru, banyak kendala di orang tua dan di siswa. Ya, seperti apa misalnya guru? Guru sulit mengelola PJJ, cenderung nggak fokus ya. Kenapa? Karena penuntasan kurikulum sangat banyak, tetapi waktu yang disediakan sedikit. Berapa lama sih guru sanggup daring? Berapa lama sih guru sanggup video callan sama anak-anak? Nah, ini tantangan. Sehingga ada kesulitan PJJ itu. Lalu waktunya tidak mungkin memenuhi beban mengajar. Kalau jam tatap mukanya selama ini 30 jam minggu misalnya. Ya itu nggak mungkin seperti itu. Nah, lalu komunikasi dengan orang tua ada kesulitan. Maka salah satu dari kendala-kendala yang ada ini akan kita uraikan dengan kita melakukan webinar parenting nasional ini. Kita ingin orang tua mempunyai komunikasi yang sinkron dengan sekolah. Oke, setuju ya? Sepakat ya? Oke, nah dari sisi orang tua sekarang, apa sih masalahnya orang tua? Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar. Dari sisi apa? Banyak tugas, ada kerjaan, ya tugas rumah menumpuk, anak yang lebih dari satu, sehingga harus mengajarkan semuanya dalam waktu yang bersamaan pada waktu pagi hari. Pokoknya hektik sekali. Nah, akhirnya ini menjadi masalah. Lalu orang tua kesulitan memahami pelajaran. Ya wajar dong gitu ya. Background kita tidak sama. Dan pastinya kita semuanya bukan guru gitu ya. Walaupun dulu waktu masa jenjang pendidikan kita pernah belajar tentang ilmu itu. Tapi tentu kita tidak memahami semuanya. Sehingga orang tua mengalami kesulitan. Nah, dan bagi siswa sendiri, itu punya kesulitan lain lagi. Siswa sulit konsentrasi. Kenapa? Karena penggunaan gadget itu bagi siswa lama sekali dalam waktu yang panjang, tentu akan membuat mereka terpapar screen time yang panjang, akan merusak banyak hal. Selain konsentrasi, bawaannya dia pengen cepat-cepat, pengen belajar, pengen bermain game dan sebagainya, ya, sehingga penugasan jadi tertunda atau beratnya tugas-tugas yang diberikan guru. Kadang-kadang ibu dan bapak guru memberikan tugas nggak kira-kira. Semua mata pelajaran diberikan tugas pada hari itu. Ada 3-4 mata pelajaran. Saking ingin mengejar target penuntasan kurikulum. Nah, ini yang terbebani siapa? Pasti siswa, ya. Kemudian siswa jadi bagaimana ketika tugas-tugas dia tidak selesai? Pasti mereka stres. Bayangkan, mereka cemas. Ini gimana? Aku nggak ngerti. Pendampingan ibu guru sedikit. Sedangkan ibu tidak mengerti, orang tua tidak mengerti, akhirnya stres anak-anak kita. Nah, inilah yang membuat mengapa Kemendikbud, mendasari Kemendikbud melakukan penyesuaian. Sehingga dilakukan banyak solusi. Nah, solusi atau inisiatif yang dilakukan Kemendikbud ini, seperti yang kita lihat di sini, banyak banget sebenarnya. Tinggal kita mau pilih. Nah, tapi apakah kita mau melakukannya? Banyak sekali yang tidak pernah melihat TVRI malah, termasuk saya. Saya nggak lihat TVRI. Sebab ini disediakan oleh pemerintah untuk daerah-daerah 3T yang sulit jaringan, yang nggak bisa pakai WhatsApp, yang tidak punya handphone Android, jadi bisa nonton TVRI. Tapi waktunya juga terbatas ya. Nah, radio dan sebagainya. Akhirnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita terima kasih ya. Kita terima kasih. Kita tidak bisa menyalahkan pun dalam masa pandemi ini. Karena memang ini adalah keadaan, kenyataan yang tidak diinginkan semua orang. Dan ini penuh dengan tantangan. Jadi tidak ada lagi statement-statement, meme-meme yang bilang hal-hal yang negatif tentang pandemi, tentang new normal, tentang pembelajaran. Sebagaimana kita melihat viral-viralnya video orang tua murid yang ngajarin anak sampai stres ya. Sampai mukul,
ya, sampai ada yang teriak-teriak stresnya dia, sampai ada yang anaknya, tapi ada yang positif juga sih, ada orang tua yang di sebuah video yang anaknya nggak mau belajar, tetap ibunya sabar dan hanya senyumin aja. Jadi itu ternyata ada gitu. Nah, itulah beragam karakter para orang tua, para pendidik. Baik, saya tidak mau berlama-lama di sini, maka kita lihat apa yang dilakukan pemerintah. Nah, pemerintah melakukan prinsip kebijakan pendidikan masa COVID. Ada dua hal yang menjadi prinsip. Pertama adalah kesehatan, keselamatan, itu menjadi prioritas utama. Nah, yang kedua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Alhamdulillah kemarin saya sempat membuat status ini ya. Waktu pertama-tama pandemi ini nggak dipikirin. Pokoknya nggak boleh sekolah. Pokoknya daring, pokoknya online gitu ya. Nah, akhirnya setelah dikaji ulang, dilihat masalah yang banyak di negeri kita, muncullah dua prinsip ini kemarin ketika kita melihat pengumuman dari pemerintah melalui kementerian. Baik, nah untuk itu penyesuaiannya ada, mungkin yang lain sudah banyak yang tahu, tapi saya ingin juga memberitahu untuk yang belum tahu, yang belum update, bahwa ada perluasan zona, ya. Kalau kemarin hanya boleh yang zona hijau, sekarang warna kuning boleh tatap muka, ya. Kemudian itu harus melakukan tahapan-tahapan, di antaranya harus atas izin dan mengisi checklist kesanggupan melakukan tatap muka yang dibuat oleh Kemenkes, ya. Nah, itu nanti pengajuannya kepada dinas setempat. Dan bila Pemda setempat mengizinkan, itu diserahkan oleh kementerian kepada Pemda dan dinas setempat. Nah, berikutnya yang menarik adalah kurikulum darurat. Sekarang pemerintah sudah membuat kurikulum darurat yang sudah harus kita sesuaikan. Nah, nanti ada kaitannya dengan materi kita di bawah ini ya, teman-teman. Mengapa kita harus sesuaikan? Ya, kurikulum darurat ini sudah disusun oleh pemerintah, kita tinggal mengadopsi. Ya, kenapa? Mungkin ada sekolah-sekolah yang belum membuat penyesuaian kurikulum darurat. Tapi di beberapa sekolah swasta, sejak pandemi mulai masuk ke Indonesia, itu mulai bekerja menyesuaikan kurikulum-kurikulum mereka. Nah, tetapi mungkin ada beberapa sekolah yang belum menyesuaikan, sehingga masih melakukan pembelajaran-pembelajaran yang membebani siswa, yang berat untuk siswa. Oke, semoga kita tidak termasuk ya dalam sekolah-sekolah yang belum menyesuaikan kurikulum. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang saya maksud. Jadi dengan kondisi tadi, masalah-masalah yang ada tadi, tantangan-tantangan yang ada tadi, maka kita harus punya solusi. Solusi, ya kita harus memiliki skill di era digital. Apa skill kita itu? Nah, yang pertama kita harus responsif. Apapun berita yang saat ini positif untuk kita tangkap, apapun peluang untuk kita yang bisa membuat kita menjadi lebih maju, lebih keren, kita tangkap. Lalu apa yang kita lakukan setelah kita tangkap? Kita beradaptasi dengan keadaan itu. Kita harus adaptif. Jangan hanya terus menggelinding dengan cara-cara lama kita. Nah, itu udah pasti kita akan ketinggalan, ya. Nah, baik, teman-teman. Selanjutnya, skill apa yang dibutuhkan? Oh ya, belum saya sampaikan bahwa kondisi anak kita zaman dulu, kita zaman dulu dengan anak kita hari ini itu nggak sama, ya. Semuanya sudah pakai gadget. Apalagi hari ini dengan belajar daring, harus menggunakan handphone, harus menggunakan laptop dan sebagainya. Jadi itu membuktikan apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakku sesuai zamannya, itu sudah kita buktikan hari ini. Jadi jangan lagi kita memaksakan cara-cara manual kita untuk mendidik mereka, ya. Tapi kita beradaptasi dengan keadaan yang saat ini terjadi. Oke, kemudian apa skill yang harus dimiliki lagi oleh para pendidik, para orang tua? Kreatif, inovatif. Jadi kalau misalnya ibu guru sudah tahu kondisi pembelajaran tidak bisa berlangsung dari sekolah, maka buatlah hal-hal yang kreatif yang bisa membantu siswa kita belajar. Di antaranya apa? Yang sudah dilakukan guru-guru kebanyakan, hampir seluruh Indonesia. Saya melihat guru-guru kreatif, guru-guru inovatif, mengupload di sosial media mereka, ada video-video pembelajaran. Ya. Jadi, video-video pembelajaran itu dibuat oleh sekolah, oleh guru,
kemudian mereka meng-share kepada orang tua. Nah, memberikannya melalui banyak cara. Bisa WhatsApp, bisa Google Classroom, bisa YouTube, dan sebagainya. Nah, setelah itu, skill penting lagi yang harus kita miliki adalah kolaboratif dan komunikatif. Kita berkolaborasi dengan siapa? Nggak mungkin kita sendiri. Di era ini, saya bahagia sekali, teman-teman. Banyak hadiah yang Allah berikan. Saya bersyukur sekali. Saya bisa berkolaborasi dengan Bu Eva, saya bisa berkolaborasi dengan Bu Yati, dengan tim saya di Miss Keke, ya, dengan Mas Amirza. Amirza ini padahal beliau tinggal di Bandung, dan saya sebelumnya memang sudah kenal, tapi kita bisa berkolaborasi di dalam mengadakan webinar-webinar seperti ini. Nah, lalu apa hubungannya dengan kolaborasi dan komunikasi orang tua dan guru? Ya, berkolaborasilah dalam menyusun pembelajaran yang menarik buat anak-anak. Kalau misalnya itu bebannya berat, orang tua jangan hanya terima aja, tapi komunikasikan. Katakan kepada guru, Bu Guru, 1 minggu ini anak saya belajar virtual, sepertinya anak saya terbebani stres. Saya harus apa? Komunikasikan. Bagaimana kalau kita bikin ide-ide lain? Pembelajaran yang tidak harus seperti itu, mungkin banyak cara. Nah, kita akan bahas di bawah ini. Oke? Sabar dulu ya. Nah, tetapi skill ini penting. Siapapun harus memilikinya di era ini. Jika tidak, mungkin kita akan ketinggalan. Ya. Oke, baik. Nah, di sini banyak sekali chat ya yang sudah ratusan. Mungkin banyak yang sudah disampaikan. Saya ingin cek-cek dulu. Wah, luar biasa ini ya yang hadir. Dari Banten pun hadir. Ada yang menanyakan link absen. Nanti tolong dibantu oleh AA menjawabnya di chat ya, bahwa kita tidak pakai link absensi atau presensi, tetapi kita menggunakan link feedback. Nanti akan diberikan di akhir acara. Baik, kita akan masuk ke sinergi dan kolaborasi. Kolaborasi orang tua dengan guru dan anak. Ketika orang tua berkolaborasi, ketika orang tua terlibat secara efektif, ya, itu akan membentuk siswa kita memiliki perilaku yang menunjukkan prestasi. Jadi prestasi siswa itu akan semakin mencuat ke permukaan, semakin tergali bila ada keterlibatan, ya, dan peran guru dan orang tua di dalamnya. Nah, kemudian keterlibatan orang tua dalam hal ini memberikan kontribusi positif. Selain akademis, ya, juga membuat anak kita menjadi lebih percaya diri, perilakunya menjadi lebih baik, kesiapan belajar menjadi lebih kuat, dan waktu yang dihabiskan anak bersama orang tua jadi meningkat. Nah, persoalannya hari ini adalah setiap hari bertemu orang tua. Akhirnya orang tua merasa bukan lagi meningkat waktunya, tapi mulai darah tinggi ya, karena anaknya mulai tiap hari dilihat, tiap hari dibimbing, sampai merasa merasa kehilangan cara-cara bagaimana belajar ini bisa efektif. Ya, mungkin ada sebagian orang tua enjoy, ya. Ya, saya bisa katakan saya cukup enjoy dengan mendampingi anak-anak saya belajar di rumah. Memang anaknya udah nggak ada yang usia dini, ya. Tapi bagaimana dengan usia dini? Pasti ada yang berbagai macam rasa, ya. Nah, dan ada juga merasa bahagia, tuh. Karena banyak waktu di rumah dan banyak kesempatan bersama anak-anak. Nah, oke. Itu pentingnya sinergi dan kolaborasi. Mengapa kita mengambil tema ini? Lebih kepada bagaimana memaksimalkan potensi perkembangan anak, bagaimana meningkatkan prestasi anak, bagaimana membentuk perilaku positif anak, ya, dan membuat mereka lebih siap dan percaya diri, ya, sehingga ada kesadaran anak itu muncul, ya. Oke. Ini sangat menarik ya. Tentang komunikasi ya. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 159 bahwa komunikasi itu penting. Dan di sini juga diangkat tentang kolaborasi dalam surat ini. Ya, apa yang dikatakan, yang disampaikan di dalam ayat ini? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Artinya lemah lembut ini yang kita perlukan dalam komunikasi. Menyampaikan segala sesuatu
kepada anak, kepada orang tua, kepada partner kerja dengan bahasa lemah lembut. Ya, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka. Artinya bila ada kesalahan komunikasi ketika guru sudah mulai senewen ya, orang tua mulai senewen dengan komunikasi ini, ya saling memaafkan, tidak saling menyalahkan. Kenapa Allah katakan kamu harus berlaku lemah lembut. Dan kita juga diminta sama Allah bermusyawarah lah. Dengan siapa kita bermusyawarah? Berdiskusilah kita dengan orang-orang yang terlibat. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Urusan apa? Urusan yang kita bicarakan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi saya mengambil kutipan surah Ali Imran ayat 159 ini sebagai panduan bagi kita umat Islam. Mungkin buat yang non-Islam, non-Muslim boleh menyesuaikan ya. Karena kita tidak bisa memaksakan seseorang berdasarkan keyakinan kita. Baik. Nah, kita akan lihat seperti apa perkembangan anak atau hak-hak anak yang perlu dipenuhi oleh kita. Apa saja itu, ya? Oke, supaya tidak membosankan, saya ingin para orang tua atau ibu guru membuat di kolom chat. Kalau kita ingin mencerdaskan moral agama, mencerdaskan sosial emosi, pilih salah satu, misalnya psikomotorik, bahasa atau agama, atau kognitif atau seni, coba dituliskan di kolom chat. Saya akan baca partisipasi Bapak Ibu. Kalau kita mau mengembangkan bahasa anak, hak perkembangan bahasanya terpenuhi, kita harus bagaimana? Oke, saya akan stop share screen-nya. Saya ingin fokus melihat ini karena waktu kita juga cukup lama kok, gitu ya. Silakan dituliskan, saya akan baca kalau kita mau mengembangkan potensi bahasa, mengembangkan potensi kognitif, mengembangkan potensi sosial. Bagaimana di rumah? Apa yang dilakukan para orang tua dan guru? Oke, mensimulasi dengan ragam permainan dari Budi Lestari, Ibu Budi atau Bapak Budi, maaf, Ibu atau Bapak, maaf, Budi Lestari, Ibu ya kayaknya ya, Ibu, terima kasih Ibu, mensimulasi dengan ragam permainan. Oke, kalau Bapak Fadil Harizi, terima kasih interaksinya. Hak bahasa yaitu anak-anak diberi kesempatan didengar, berpendapat, dan bercerita. Good. Apalagi nih, potensi bahasa, anak bisa bermain peran. Terima kasih Ibu Ari dari Kapuas, Kalimantan. Ya, bagaimana simulasi motorik kasar selama di rumah aja, sedangkan kita nggak keluar rumah, seperti apa kira-kira? Ibu Dwi Sudarma, ajak anak lebih banyak berkomunikasi untuk bahasa. Oke, untuk yang lain, bahasa sudah ada beberapa. Mungkin coba motorik kasar nih, yang agak kesulitan kita di rumah, sebab anak lebih banyak fokus ke gadget ya. Oke. Oke, motorik kasar, anak membantu pekerjaan orang tua di rumah terlibat menyapu. Dari Ibu Dian Hayati, terima kasih. Kemudian mengenalkan huruf dengan barang bekas, barangkali maksudnya ya. Bungkus snack, oke. Ibu Sumiati, terima kasih. Motorik kasar mengajak anak joget. Oke, joget boleh? Yuk kita berjoget gitu ya. Bersenam, menari, dan sebagainya. Boleh, boleh banget. Nah, kemudian simulasi bermain bersama saudara. Ya, dengan media video. Oke, banyak sekali ini masukannya. Membersihkan tempat tidur. Ibu Eka Sri Rahayu, Ibu Mariam, terima kasih. Membantu beres-beres rumah. Good. Mungkin bisa kita stop sampai di sini. Terima kasih partisipasinya yang luar biasa. Ini adalah bentuk interaksi. Jadi, Ibu dan Bapak Guru bila melakukan pembelajaran, ini salah satu contoh interaksi yang dilakukan oleh guru dengan murid. Ya, kalau dia parenting di kelas bisa dengan orang tua murid, keterlibatan seperti ini. Oh iya, ada satu lagi Ibu Masna, terima kasih. Masak bersama, memelihara ikan. Wow, keren-keren ya. Nah, kita akan lihat masak bersama, memelihara ikan. Saya ingin tanya,
Apakah ada proses belajar di dalamnya? Silakan tuliskan. Apakah ada proses belajar di dalamnya? Coba, mari sama-sama kita resapi. Belajar itu tidak cukup dia tahu huruf, dia bisa baca, dia bisa hitung. Tetapi bisa baca, tahu huruf, bisa hitung, itu ada di dalam, apa tadi? Memelihara ikan bersama. Oke, contohnya melihara ikan bersama. Yuk kita ambil sampel ya. Jadi saya tidak hanya ingin menyampaikan materi, tapi saya ingin kita berpikir bersama. Ya, orang tua juga paham bahwa ini adalah belajar. Oke, sebelum kita masuk ke contoh-contoh ya. Oke, menyayangi hewan peliharaan seperti memberi makan. Wah, luar biasa. Jadi masa pandemi ini, Ibu dan Bapak, teman-teman, di luar sana, di luar negeri, yang diajarkan kepada anak usia dini lebih kepada rasa empati. Bayangkan, di beberapa kelas internasional yang saya ikuti, mereka, para pembicara dari luar negeri itu, bicara bahwa anak-anak pembelajar di seluruh dunia, ya, belajarnya adalah bagaimana berempati. Jadi tumbuhlah empati di antara anak-anak, membantu orang-orang yang terkena COVID. Mereka memang tidak bisa bermain bersama, tetapi mereka buatkan makanan, misal tetangganya kena COVID, dia buatkan makanan, dia antarkan, dia gantung di depan pagar, karena dia kasihan dan dia berempati. Beda sekali dengan kita di Indonesia. Bahkan ada kita yang mengucilkan, menolak penguburan jenazah COVID. Bahkan ada yang tiba-tiba mengucilkan tetangganya yang kena COVID. Nah, sedangkan di luar negeri yang dibangun itu justru empati. Ya, nah dari cara seperti tadi yang diajarkan, melihara ikan, membantu orang tua, yang diajarkan itu empati, membantu ibu yang sedang sibuk di rumah, lalu menyayangi hewan seperti memberi makan ikan, memberi makan ayam. Lah, di mana proses berhitung, di mana proses membaca, itu bisa dilengkapi oleh ayah dan ibu. Misal, ketika mereka memberi makan ikan di akuarium atau di kolamnya, coba adik, lihat, banyak gak warna ikan kita yang berwarna merah, oranye, atau hitam? Mana yang paling banyak? Mereka membandingkan banyak sedikit. Lalu mereka lihat, Mama, banyak kan yang warna oranye. Karena ternyata kita memelihara ikan hiasnya memang lebih banyak warna oranye. Coba kita hitung yuk, ada berapa ikan bergerak-bergerak ya. Jadi itu dia juga teliti melihat ikan, menghitung ikan yang ada di kolamnya atau di akuariumnya. Nah, kemudian coba lihat yang berwarna hitam. Berapa banyak ikan yang berwarna hitam? Nah, itu penguatan yang dilakukan oleh orang tua ketika mendampingi anak belajar. Kenapa? Karena guru tidak ada di situ, maka peran orang tua adalah menjadi guru di rumah pada saat anak belajar. Jadi jangan berharap ibu guru hanya memberikan modul-modul yang gambar ikan, ya, gambar ikannya diwarnain, lalu dihitung, lalu ditulis tulisan ikan. Kalau hanya dengan modul belajarnya, tentu anak akan minim sekali mendapatkan pengalaman belajar. Oleh karena itu, ketika ibu dan bapak, ayah dan bunda mengajar di rumah dengan anak usia dini, misalnya hari ini kita menyapu halaman bersama, ya kan? Kita ambil sapu yuk, Dek. Lihat, banyak sekali daun-daun yang berjatuhan di depan rumah kita. Nah, coba Dek lihat. Daunnya sama nggak warnanya? Enggak, Mama. Ada yang warna hijau, ada yang sudah kering, Mama warnanya coklat. Iya, betul. Ada banyak warna daun yang bertaburan di halaman. Yuk kita beresin. Nah, setelah diberesin, ternyata ada yang berceceran di luar tong sampah. Yuk kita pungut yuk yang masih berceceran ini. Kalau Mama mau hitung nih yang masih daunnya masih hijau, dihitunglah sama si Mama, masukin ke tempat sampah. Itu kan daun-daun bersih ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, Bunda, Mama dapat 10 daun loh, Dek. Dia dapat berapa daun gitu. Ya. Lalu kita bilang sama anak, hari ini Allah memberi kita kekuatan. Allah Al-Qawi, yang maha kuat itu, memberi kita kekuatan. Kita bisa menyapu halaman, kita bisa belajar bersama. Nah, ini bagi seorang ibu di rumah, inilah yang dinikmati. Ngajarin nggak bikin stres. Tapi coba ngajarinnya pakai buku. Terus kita suruh hitung dia daunnya, coba hitung berapa. Nah, pas dihitung, daunnya 10.
Bu, mana 10? Ini nggak cukup 10, mamanya stres ya. Ya, jadi jangan sampai kita sendiri yang punya ekspektasi tinggi terhadap anak, sehingga kita kecewa. Kita tidak sesuai dengan harapan kita. Anak belum bisa menghitung sampai 10, tapi kita paksain. Tapi dengan kita tadi memungut daun-daun di halaman, memasukkan sendok garpu ke rak piring, Dek, Bunda udah selesai cuci piring. Coba Adek bantu Bunda masukkan piring, garpu dan sendok ini. Sambil Adek hitung ya, Bunda dengerin dari sini. Nah, dia masukin tuh sendok garpu ke tempatnya. Mama, garpunya ada 5. Kok sendoknya cuma 4, Mah? Nggak sama jumlahnya. Nah, di situ anak belajar menganalisa, sama tidak sama, banyak sedikit ya, sehingga ibu atau bunda di rumah memahami betul tahap perkembangan kognisi anaknya. Oh, anak aku sudah paham 5. Oh, anak aku sudah ngerti ini nggak sama gitu ya. Nah, terus kita sampaikan fungsinya. Oh iya ya, coba lihat, ada nggak yang ketinggalan sendoknya? Dianalisa sama dia. Oh ini mah, aku lihat sendoknya ketinggalan di meja makan 1. Jadi sendoknya 4. Kalau ditambah 1 jadi berapa, Dek? Kita belajar tentang penjumlahan. Hanya dengan cara seperti itu. Jadi memang pembelajaran yang diberikan selama di rumah nggak usah jauh-jauh deh harapannya. Yang ada di rumah aja benda-benda yang digunakan. Lalu apa saja yang bisa dibangun? Ya, kalau tadi menyusun sendok, membersihkan halaman dan sebagainya itu adalah berhubungan dengan kognitif, belajar matematika awal. Nah, sekarang bagaimana cara belajar bahasa? Ya, kita bisa lakukan dengan banyak cara, sambil nyanyi, sambil berteka-teki gitu ya. Misalnya apa? Ketika teman-teman bermain sendok dan garpu, ya, teman-teman bisa menyanyikan, teman-teman, ayah bunda bisa menyanyikan lagu bersama anak-anak tentang perbedaan sendok dan garpu, maknanya, gunanya, dikarang-karang aja lagunya. Ya, jadi tidak perlu formal. Ya, ketika belajar di rumah itu yang terpenting apa yang menjadi tujuan, bahwa 6 aspek perkembangan anak dapat tersimulasi dengan baik. Oke, saya akan lanjutkan share screen ya. Terima kasih untuk diskusinya yang luar biasa. Kita kembali ke layar. Ya, nih tadi kita sudah diskusi, sudah muncul Bu Eva? Oke, sudah? Sip. Jempol ya kalau sudah. Oke, terima kasih Bu Eva. Nah, inilah hak anak-anak kita untuk terpenuhi seluruh ruang-ruang perkembangan yang mereka miliki. Di mana keterlibatan orang tua di sini dan guru adalah mengoptimalkan seluruh dimensi perkembangan ini dan menemukan dampak-dampak positif pada perkembangan anak. Ya, nah ini salah satu praktik baik. Kita lihat praktik baik yang dilakukan orang tua di rumah. Ya, orang tua menerima dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Mau tidak mau mulai ikhlas dengan keadaan ini. Ya, bahwa kita nggak ada di sekolah. Jangan sampai juga, ini beberapa sekolah yang berbayar mahal. Ada orang tua yang punya keluhan seperti ini. Kenapa sih saya sudah bayar mahal, terus saya juga yang harus ngajar di rumah? Ada loh yang punya statement seperti itu. Saya berpikir dan saya berharap di room kita ini tidak ada orang tua yang berpikir seperti itu. Karena kita harus menyadari betul fitrah kita sebagai ibu, sebagai ayah adalah madrasah utama. Jadi nggak ada lagi tuh statement kayak gitu. Saya udah bayar sekolah mahal, kenapa kok saya juga yang harus mengajar di rumah? Sudahlah, ibu guru bikin saja kelas virtual. Akhirnya jadilah sekolah itu nge-zoom setiap hari. Ngerjain tugas-tugas di Zoom setiap hari. Allahu Akbar. Itu, ayah dan bunda, coba renungkan. Ayo kita sama-sama bersinergi. Banyak sekali guru yang banting setir. Sekarang dengan banyak cara bagaimana pendidikan bisa berjalan. Beliau-beliau itu tidak cuman hongkang-hongkang kaki atau katanya terima gaji buta, tidak. Saya hampir melihat bagaimana upaya guru bikin video pembelajaran, datang ke sekolah, kemudian besoknya datang ke rumah siswa, visitasi, ya. Kemudian udah kayak asesor aja tuh visitasi, ya, visit ke rumah siswa. Bagaimana pembelajaran bisa berjalan selain mereka menerima dan beradaptasi.
Lalu orang tua yang melakukan praktik baik adalah melakukan pendampingan belajar anak dengan bahagia. Pasti harus bahagia, nggak boleh sampai stres ya. Kalau kita stres, anak kita pasti akan merasakan itu. Nah, praktik baik berikutnya apa? Guru melakukan penyesuaian materi dan bahan pembelajaran selama kondisi darurat, pandemi, ya, dengan penyederhanaan kurikulum. Nah, kalau memang belum, yuk kita lihat penyederhanaan kurikulum yang sudah dilakukan oleh Kemendiknas. Coba dicek, dicari ya. Saya kalau nggak salah sudah menerima beberapa modul-modulnya, nanti saya coba lihat ya. Nah, kemudian begitu cepat akses ya, baru kemarin sore diumumkan, itu semua data dalam bentuk PDF sudah bisa kita peroleh. Asal kita mau responsif ya. Oke. Kemudian praktik baik berikutnya adalah memastikan pembelajaran itu bermakna bagi anak. Lakukan diskusi dengan anak, bagaimana BDR ini berdasarkan perspektif anak. Sesekali kita bertanya, menurutmu gimana sih kalau belajar di rumah? Pernah nggak kita bertanya itu? Menurutmu gimana sih mengerjakan ini? Nah, saya pernah cek waktu itu anak saya zaman pertama kali pandemi, itu kan kita mencari bentuk ya, guru-guru mencari bentuk di seluruh sekolah, apalagi dinas belum memberikan panduan apapun. Akhirnya guru ini dengan segala kemampuannya, keterbatasannya, menciptakan pembelajaran. Ketika ada penyesuaian pembelajaran dengan cara Google Form, ya, mengisi soal-soal, tanya jawab di dalam Google Form, itu langsung anak saya bilang begini, aku senang Bun belajar dengan cara yang ini lebih nyaman. Dia bilang. Ketimbang dia disuruh nulis di buku, lalu difotoin di buku, terus dikirim di WA. Dia bilang dia lebih nyaman ngisi Google Form. Nah, itulah salah satu ciri-ciri generasi alpha. Generasi alpha itu siapa? Anak-anak kita yang lahir dari tahun 2010 sampai selanjutnya. Jadi kalau ada anak-anak kita yang sekarang hari ini bersama kita lahir tahun 2010 sampai ke atas, ya, itu adalah generasi alpha. Cara belajar mereka emang gadget, emang caranya digital. Jadi ketika dikasih dengan Google Form, itu seneng banget. Timbang disuruh nulis. Ada yang masih manual gurunya. Yuk ditulis di buku jawabannya, baca buku halaman sekian, tuliskan, lalu nanti foto, mama kirimkan via WhatsApp. Dia bilang, aku lebih senang yang Google Form, Bun. Dia bilang gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu berdiskusi dengan anak, tanyakan perspektif anak tentang cara belajar ini, nyaman atau tidak. Oke, host dan moderator, nanti tolong ingatkan Bunda, kita akan ada tanya jawab, jangan nanti kepanjangan ngomong ya. Baik, satu lagi praktik baik adalah berdayakan bahan belajar yang terdekat di lingkungan rumah. Apa saja? Tadi kita sudah diskusi ya, sendok, garpu, daun-daun di depan rumah, ikan yang ada di kolam depan rumah, atau akuarium, atau buku-buku yang ada di rumah. Pokoknya semua yang ada di rumah, jadikan bahan belajar. Insya Allah anak akan lebih kaya ya ketimbang mereka hanya pakai satu modul dan mengerjakan modul itu. Oke. Itu praktik baik. Nah, kita lihat gambar ini. Ini praktik baik atau apa? Ini mereka sedang apa? Belajar di rumah tapi gak bahagia, stres. Lihat cara mereka pegang muka, pegang jidat gitu ya. Kayaknya beban banget belajar itu. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita ya. Kita tetap enjoy sambil menunggu keadaan normal kembali. Tapi yang bisa membuat kita enjoy dan bahagia itu hanya rasa syukur. Ketika kita bersyukur, ya Allah, terima kasih. Saya bersyukur sekali. Keluarga kami semua sehat, selamat. Ya, coba bayangkan orang-orang yang terkena COVID, dia harus masuk rumah sakit, dia harus diisolasi, dia harus segalanya. Kita bersyukur dengan keadaan ini. Kita nikmati apa yang Allah berikan. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana merancang pembelajaran bermakna dan menyenangkan di era yang hari ini sudah disediakan kebijakan yang menyesuaikan keadaan ini oleh pemerintah. Kita lihat mulai banyak sekolah-sekolah yang melakukan namanya blended learning. Mungkin teman-teman sudah mendengar apa itu blended learning. Menurut pakarnya Semler 2005, dari 2005 dia udah punya definisi tentang blended learning. Dan saya baru tahu selama pandemi ini, new normal ini, bahwa ada blended learning. Kalau saya juga baru baca karena baru mengalami. Jadi blended learning itu ternyata menurut ahlinya sudah dari 2005 dia nulis adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian
Jadi model pengajarannya, gaya pembelajarannya, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Blended learning itu kombinasi pengajaran face to face dengan yang virtual. Nah, jadi ini yang banyak dilakukan hari ini. Nah, apa saja medianya? Nanti kita lihat bahwa ini. Mengapa itu dilakukan? Karena memang kita membutuhkan cara yang efektif berdasarkan kebijakan kementerian waktu itu ya. Nah, kebijakan inilah yang disesuaikan bahwa kemarin itu fokus kepada kecakapan hidup, lalu dilakukan dengan jarak di rumah ya, kemudian tidak harus menuntaskan. Nah, waktu itu hanya dikatakan tidak harus menuntaskan kurikulum. Tetapi hari ini sudah diberikan panduan kurikulum yang disesuaikan itu. Artinya banyak sekali KD-KD yang penting saja yang diambil. Yaitu sudah di-guided, dibuat panduannya oleh pemerintah. Ketika pengumuman ini keluar, itu belum ada guidance-nya. Ya, sekarang sudah ada, silakan kita melihat-lihat website Kemendikbud ya, supaya kita menemukan apa yang kita akan cari di situ. Kalaupun tidak akan menggunakan panduan dari sana, sekolah bisa menyesuaikan ya kurikulumnya, apa yang menjadi beban di kurikulum 2013 dengan kurikulum yang ada di lembaga kita. Oke, butuh sinergi. Nah, baik. Selanjutnya, guru harus mengenali kondisi keluarga dan rumah siswa. Nah, ini nggak semua orang punya kemauan dan kemampuan, maka harus disesuaikan. Ada orang tua mampu, tapi nggak mau. Dia punya Android, dia punya WiFi, dia punya segala fasilitas, tapi dia nggak mau. Ada orang tua yang mau, tapi kemampuan nggak ada. Bu, saya mau belajar daring, tapi saya nggak punya Android. Bu, saya mau belajar daring, tapi kuota kami terbatas. Ibu tahu sendiri pandemi, kami tidak punya usaha yang membuat kami punya finansial yang cukup baik. Ya, nah ada orang tua mampu tapi tidak memiliki kemauan sehingga fasilitas belajar tidak terjadi. Ya, oke. Nah, oleh karena itu guru harus mampu mengenali kondisi itu dan beradaptasi dengan kemampuan orang tua. Ya, mari kita lihat bagaimana program pembelajaran blended learning. Bu Eva, Bunda punya waktu berapa lama lagi, Bu Eva? Biar bisa dipercepat. Kita sampai jam 3 ya? Oke. Masih banyak ya waktunya? Baik. Nah, kita coba lihat beberapa model, beberapa program dalam pembelajaran new normal di blended learning ini, ya, berdasarkan kebijakan yang ada, yang disesuaikan, dan ide-ide kreatif dari para guru, ya, maka ada muncul home learning. Home learning ini belajar murni dari rumah, nggak kemana-mana, menggunakan berbagai aplikasi, ada Zoom, Webex, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, ya. Nah, itu WhatsApp itu bisa dikategorikan online, tetapi coba lihat caranya bagaimana. Kalau cuma memberikan pesan-pesan kepada orang tua melalui pesan WhatsApp, itu tidak bisa dikategorikan online. Ya, tetapi kalau dia visual berupa video, video call atau audio, ya, itu bisa dikatakan dia sudah melakukan daring, ya. Tapi kalau hanya perintah-perintah kerja yang diberikan di WhatsApp, itu bukan daring namanya. Nah, itu namanya memberi penugasan kepada orang tua, ya. Oke, itu harus dibedakan ya, teman-teman. Lalu muncul lagi home visit. Nah, mengapa muncul home visit ini, teman-teman? Karena guru berpikir, anak usia dini itu harus konkret, nggak bisa abstrak. Anak tahun ajaran baru belum kenal sama gurunya. Tahu-tahu harus daring. Coba bayangin, itu siapa sih yang ngomong? Kok ibu itu? Aku nggak tahu, mama, aku nggak mau. Ah, ya, itu yang terjadi. Akhirnya, guru-guru PAUD mencoba membuat strategi home visit. MPLS, pengenalan lingkungan sekolah, dilakukan dengan guru berkenalan dengan murid-murid. Bayangkan Bapak Ibu, ini menyita energi, menyita waktu. Mereka harus berpindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Demi apa? Demi pendidikan yang bermutu.
Padahal mereka juga punya, guru-guru juga punya keluarga, anak-anaknya juga ada di rumah, harus belajar home learning juga. Lalu piye? Tapi ini pilihan demi anak bangsa. Para guru kita melakukan tugas-tugas mulia. Maka niatkan tugas mulia ini karena Allah, insya Allah akan menghadirkan kebaikan untuk kita. Jadi jangan jadikan ini beban. Sekali lagi saya sampaikan, kalau ini dijadikan beban, maka yang dapat hanya capek dan lelah. Kita tidak bahagia. Ya Bu Yati, pasti bahagia home visit-nya kan? Bu Eva udah, iya, betul. Saya tahu persis, Bu Yati belum pulang, masih di jalan, Bun. Masih habis home visit. Ya Allah, hebatnya, luar biasa guru-guru kita ya. Nah, ini terjadi di hampir seluruh Indonesia bagi guru-guru yang kreatif, guru-guru yang tidak ingin pendidikan anak-anaknya terganggu, maka dia lakukan ini. Nah, tetapi pada saat home visit ini, nomor 1 tadi prinsip pendidikannya adalah kesehatan ya, kesehatan dan keselamatan, keamanan, maka gunakan protokol COVID ya, mulai dari masker, face shield dan sebagainya, menyediakan beragam bahan ajar yang memudahkan ya, dapat digunakan dalam waktu yang panjang, dan guru melakukan kunjungan ke rumah. Nah, ada lagi yang melakukan school visit, tapi ini hanya boleh untuk zona hijau. Tapi ada juga zona kuning yang melakukannya dengan sangat hati-hati. Ya, kenapa dengan sangat hati-hati? Karena nggak mungkin home visit, rumah muridnya jauh-jauh. Akhirnya dia menghadirkan murid ke sekolah dengan menghadirkan 3 anak dalam satu grup, mengatur jarak, pakai protokol, bawa hand sanitizer, bla bla bla. Lalu duduknya jarak-jarak di dalam kelas, waktunya pendek, ya, waktunya hanya durasi terbatas, 1-1,5 jam. Nah, ini dilakukan oleh beberapa sekolah. Nah, inilah yang disebut dengan blended program atau blended learning. Barangkali di antara ibu-ibu, bapak-bapak, orang guru yang ada di room ini, ada yang melakukan ini, ada yang masih nggak bisa ke daring. Ya, di beberapa pelatihan guru yang saya jalani, termasuk salah satunya pelatihan guru kemarin di Sumatera Barat, ya, saya ikut menjadi mentor di sana, salah satu mentor. Di situ ditemukan masih ada daerah-daerah 3T yang nggak bisa daring, teman-teman. Kenapa? Nggak ada jaringannya. Emang kagak bisa, gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Gurunya home visit. Gurunya datang ke rumah-rumah. Bawa paket belajar 1 minggu, nanti dia ambil lagi di hari Jumat. Bawa lagi paket belajar yang baru. Bahkan ada yang mengajar. Satu-satu murid diajari privat, ya. Luar biasa. Para orang tua yang tahu keadaan ini mungkin sangat merasa bersyukur ya, masih ada guru-guru yang mau melakukan hal-hal seperti ini. Oke, nah ini kita udah mulai masuk di sesi akhir. 3 slide ini adalah contoh-contoh. Nah ini saya coba contohkan project dan presentasi virtual conference. Anak usia dini emang bisa? Bisa. Ya, saya jawab bisa. Bagaimana? Saya sudah lakukan. Anak-anak TK saya, walaupun TK kami kecil di Kabupaten sini, Kabupaten Bekasi, tetapi anak-anaknya karena jaringan cukup kuat, orang tua mau berkooperatif, akhirnya kami bisa membuat pertemuan virtual di Zoom class. Tapi ini memang nggak wajib kata pemerintah, tapi kita perlu mengenalkan. Kenapa? Karena mereka adalah generasi alpha. Jangan sampai mereka kita bawa belajar manual terus, sedangkan pada waktunya beberapa tahun ke depan, anak-anak generasi alpha itu mainannya udah glazes. Semua media glazes pakai kaca ya. Sudah tidak lagi pakai handphone gaya kita ini, touchscreen yang ala-ala sekarang ya. Tapi nanti mereka udah yang kaca bening ya, tapi mereka bisa touchscreen, bisa bertemu dengan banyak orang di seluruh dunia. Ya. Oleh karena itu, maka kita coba kenalkan berbagai aplikasi-aplikasi virtual kepada anak usia dini, meskipun belum ada keharusan, meskipun enggak ada keharusan. Tapi saya pikir teman-teman guru yang sudah melek digital itu sudah melakukannya. Saya yakin betul itu. Bu Yati, Bu Eva, saya itu adalah orang-orang yang istilahnya saya racuni ya, Bu Eva ya. Yuk kita Zoom sama anak-anak TK. Akhirnya teman-teman ini sekarang upacara aja udah pakai Zoom. Itu Bu Yati tuh punya kerjaan. Upacara tiap hari Senin pakai Zoom bersama yayasan. Nah, luar biasa ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya contohnya di bawah ini.
Nah, ini contoh bukti ya. Bukti bahwa saya nge-zoom sama anak-anak, melakukan kelas virtual anak TK, usia TKA dan TKB. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berinteraksi, mereka bercerita, mereka menunjukkan gambarnya, mereka saling sharing dengan teman-temannya. Inilah luar biasanya masa pandemi yang saya bilang hadiah untuk kami, hadiah untuk kita, sehingga kita bisa memiliki banyak cara dalam belajar. Ya, mungkin kebiasaan ini akan menjadi kebiasaan baru yang akan kita bawa ke masa depan. Bisa jadi virtual class ini akan terus berlangsung. Itu yang pernah dikatakan oleh Mas Menteri, tapi kita nggak perlu takut. Bukan berarti nanti belajarnya akan virtual terus, bukan seperti itu. Tapi kebiasaan-kebiasaan virtual ini akan kita bawa ke masa depan dan akan menjadi pola baru dalam pembelajaran kita. Oke, saya sebenarnya ingin mencoba menggerakkan video ini, tapi apakah bisa kita lihat yuk? Oh, tidak bisa. Sebentar. Karena dia adanya di sini. Oke, ada suaranya nggak, teman-teman? Ada. Ada. Ada jangkriknya. Kecil, Bun, kecil sekali. Kecil? Iya. Ya, karena dia di dalam slide. Oh. Bunda, suaranya hilang. Hilang? Suaranya kecil ya? Ya, Oh, iya. kecilnya tuh terlalu kecil, Bun. Suaranya kecil. Terlalu kecil banget ya? Iya. Bisa bantu nggak? Sound-nya di klik. Yep. Zoom. Sound yang di mana? Di Zoom. Di Zoom? Zoom yang mana? Oh, udah tuh udah 100%. Oke. Mungkin agak trouble ya. Adanya di slide soalnya. Di next dulu aja nggak apa-apa. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video walaupun suaranya kecil ya. Itu salah satu pembelajaran yang dilakukan secara virtual di Zoom Class yang mereka menghitung benda-benda yang ada di rumah. Ya, jadi ketika anak-anak belajar dengan benda-benda yang ada di rumah itu jauh lebih maksimal. Ini Rafa nama anaknya ya, di project ini dia menyusun segala tutup galon ya, karena ibunya punya usaha isi ulang air di rumah. Jadi tutup galon itu digunakan untuk berhitung dia buat menara, lalu dihitung dari 1 sampai yang paling tinggi, yang paling banyak. Nah, ini sangat menyenangkan. Di dalam virtual mereka bercerita, sehingga terjadi interaksi dan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Nah, selanjutnya, kalau misalnya ini mentok ya, saat ini disesuaikan dan memang pemerintah juga sudah menyiapkan. Kalau kemarin belum disiapkan. Nah, kita bisa menggunakan modul pembelajaran. Nah, alhamdulillah saya dan Bu Eva sedang menyusun yang namanya modul pembelajaran. Tapi saya tidak tahu apakah ini bisa selesai dalam waktu yang cepat atau tidak. Tapi yang jelas kami mencoba menyusun modul seperti yang terlihat di layar ini. Dan di beberapa sekolah binaan saya, teman-teman sudah membuat modul sendiri. Guru-guru kreatif dan inovatif telah menyusun modul sendiri dan hampir tidak sama di beberapa sekolah. Dan alhamdulillah seperti sekolah yang tadi Bu Eva sebutkan ya, sekolah Babu Salam, sekolah Algiana, sekolah Anissa, itu semua sudah punya modul sendiri yang menyusunnya adalah guru-guru. Nah, kalau misalnya minim kita tidak bisa menyusun modul, yuk kita download modul yang disediakan oleh pemerintah yang disampaikan Kemendiknas kemarin sore. Nah, menurut beliau modul ini sudah ada untuk jenjang PAUD dan SD.
ya. Silakan nanti dicari, di-download ya. Nah, ini yang bisa saya sharingkan. Selesai. Alhamdulillah kita sampai kepada penghujung. Thank you teman-teman semua. Terima kasih. Boleh follow ya Instagram kita yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Yati, ya Facebook kita juga boleh supaya kita bisa saling diskusi bersama-sama tentang pendidikan anak usia dini. Nah, mungkin itu kita masuk ke tanya jawab supaya lebih luas ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup dulu screen share-nya. Terima kasih. Ya, Bu Eva silakan. Ya, terima kasih Bun. Atau Miss Yosi. Kita biasa mengenalnya dengan sebutan Miss Yosi ya, atau Bunda Yosi. Baiklah, seluruh guru yang ada di Indonesia yang hadir pada siang ini, tadi sudah kita sama-sama mendengarkan paparan dari Miss Yosi tentang kolaborasi antara guru dan orang tua. Apa sih yang harus kita lakukan di masa pandemi? Nah, diantaranya adalah blended learning yang disampaikan oleh Semler pada tahun 2005 ya. Ternyata di situ beliau menyampaikan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian. Nah, dari apa yang sudah seperti tadi disampaikan oleh Miss Yosi, seperti ada home learning, home visit, school visit. Tentu saja school visit itu atau home visit kita harus memperhatikan beberapa protokol penting yang harus kita jaga demi keberlangsungan pembelajaran, demi menjaga situasi semuanya supaya bisa kondusif dan aman. Dari yang dipaparkan tadi, mungkin di antara teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Boleh teman-teman atau ibu guru dan orang tua, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menuliskan di dalam room chat kita, atau nanti bisa di-unmute oleh host atau co-host ya. Baiklah. Ya, boleh. Nah, boleh silakan raise hand kalau mau bertanya langsung. Kalau mau bertanya langsung. Ya. Alhamdulillah masih bertahan di peserta di 128. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, berarti teman-teman masih semangat untuk mencari tahu. Oke, ya itu Ibu Damar ya. Ibu Damar mau berbicara, di mute, tolong bantu host. Ibu boleh di mute sendiri kalau bisa. Nah, di unmute aja, Bu. Saya bantu. Oke, silakan Bu Damar. Halo Bu Damar. Bu Damar, apakah ada kendala? Bu Damar nggak ada suaranya. Kayaknya belum keluar. Kayaknya masih di mute mungkin ya. Atau saya ini aja ya, Bu. Damar ini orang tua murid saya, Bu. Oke. Alhamdulillah. Oh, gitu. Oke. Ayo, Bu Damar silakan. Baik, Bu Damar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan soal begini. Kebetulan putra saya itu TKB ya, TKB. Oke. Apa ya? Ada sedikit kekhawatiran ya. Soalnya TKB nanti jenjang selanjutnya adalah SD. Kita ketahui bahwa sering meskipun apa ya, kewajiban untuk baca ya, itu emang ya ada sih katanya kalau SD itu nggak wajib baca gitu ya, tapi yang saya khawatirkan anak-anak itu emang sudah mulai belajar baca, tapi untuk pemahaman itu masih jauh. Sedangkan saya melihat bahwa kurikulum atau pelajaran untuk kelas 1 itu sudah sangat serius gitu. Sedangkan ini adalah transisi dari TK ke SD gitu. Nah, itu gimana gitu untuk mengantisipasi kesiapan anak. Jadi istilahnya ya emang ya harus dipersiapkan ya, karena anak dari TK yang istilahnya dia konsepnya seperti bermain ketika di TK, dan untuk selanjutnya ke jenjang SD itu tidak seperti itu lagi gitu. Ya minta
sarannya gimana untuk apa ya, menguatkan saya untuk ya memberikan motivasi buat putra Oke. saya. Baik, terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum Ibu Dama, luar biasa. Ini Bu, ini sepertinya harus memberikan keyakinan gitu loh. Sebenarnya Ya. yang jadi masalah ya, yang jadi masalah di para orang tua usia Ya, dini sekarang merasa betul. kan SD harus baca gitu. Sementara kalau nggak sekolah kan susah ngajarinnya. Betul, betul sekali. Ya. Baik, Bu Eva. Kita jawab aja langsung ya, Bu Eva ya. Ya, langsung aja Bu. Jadi, nggak apa-apa. saya ingin memberi rasa damai kepada hati para orang tua ya. Kenapa saya bilang memberi rasa damai, menularkan rasa damai? Kenapa? Karena kalau hati kita yang tidak berdamai dengan keadaan, kita akan stres. Satu, itu. Yang kedua, ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang tua itu akan membuat bukan anaknya saja yang stres, tapi orang tuanya akan lebih stres. Itu. Mengapa kita harus berdamai dengan keadaan. Nah, yang ketiga, kita harus memperhatikan laju atau ritme perkembangan anak kita sendiri. Jangan lihat perkembangan anak lain. Oke. Jadi, ketika kita melihat laju perkembangan anak kita tidak akan pernah kecewa ketika melihat anak kita lambat. Kita tidak akan pernah merasa terlambat. Kita tidak pernah merasa anak kita ini nggak mampu apa-apa. Jadi, oleh karena itu, kita harus memahami tahap perkembangan anak. Jadi, yang harus memahami tahap perkembangan anak yang tadi kita uraikan di atas, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan kognitif, itu bukan hanya ibu guru. Tapi bagaimana orang tua juga memahami itu. Nah, itu semua ada di standar capaian perkembangan anak. Kalau di Indonesia dibuatkan oleh pemerintah namanya STPPA. Kita baca itu biar kita paham. Kalau para mama, para bunda yang ada di ruangan ini belum kenal yang namanya STPPA, coba tanyakan pada guru. Bu Guru, STPPA itu apa sih kita? Ya, STPPA itu adalah standar tingkat capaian perkembangan anak. Jadi nanti ibu akan tahu panduannya. Oh, anak saya masih umur segini, dia baru bisa di sini. Contoh, TKB, tahapan perkembangan bahasa mereka adalah sudah mulai mengenal keaksaraan awal. Keaksaraan awal itu apa? Mengenal bunyi huruf, mengenal bentuk huruf, mulai mengkait-kaitkan bunyi huruf yang vokal dengan konsonan, konsonan dengan vokal, ya. Misalnya mereka belajar tentang huruf I, ya. Ikan. Yuk, ada loh kata-kata yang berbunyi I di kata-kata lain. Yuk kita cari ikan. Di rumah juga ada kata-kata yang bisa kita temukan dari huruf I. Seperti siapa coba? I. Nah, terus mencari kata bersama anak-anak. Untuk apa? Untuk mereka kaya dengan bahasa. Untuk mereka kaya dengan keadaan yang harus dia pahami. Nah, betul. Jadi, kalau kita tidak paham dengan tahap perkembangan anak, akhirnya kita jejelin mereka. Ayo, kamu bisa belajar. Kamu bisa baca. Mama ingin kamu kelas 1 tuh udah pintar baca. Sekarang saya mau tanya, Mama Damar, untuk apa pengen anaknya bisa baca di 5 tahun atau 6 tahun? Untuk apa? Pasti ada tujuannya. Nah, sedangkan tahapan perkembangan anak usia dini, di tahapan 5-6 tahun itu belum nyampe ke tahapan baca lancar. Kalaupun ada tahapan baca lancar, itu mereka baru bisa baca satu kata, ikan. Atau mereka bisa baca 2-3 kata. Jangan berharap mereka bisa baca satu buku. Apalagi ya, satu buku, satu halaman, satu buku. Nah, ini ekspektasi orang tua, bukan tahap perkembangan anak. Nah, apa dampaknya bila kita terus memaksakan anak bisa baca di usia ini saat dia belum matang? Adalah terjadinya kelelahan, ya, terjadinya ketidaksinkronan antara perkembangan bahasa, perkembangan motorik halus dengan kognitif mereka tidak sinkron, ya, sehingga ketika mereka bisa baca, mereka nggak paham apa yang mereka baca. Mereka nggak tahu apa yang mereka baca. Contoh di kelas 1,
biasanya ada tugas ya, soal-soal matematika sudah mulai bertanya dengan soal cerita ya. Pertanyaannya gini, soalnya gini, ayah pergi ke pasar, ayah membeli telur 10, kemudian di jalan telur itu tersenggol oleh stang motor ayah, pecah 1. Berapa telur ayah ketika dilihat sampai di rumah? Anak-anak yang tidak paham membaca, dia akan bertanya, ini maksudnya apa sih? Dia akan tanya ini maksudnya apa. Tapi untuk anak-anak yang paham, yang kognitifnya sinkron dengan perkembangan bahasa, dia akan katakan, Mama berarti kalau telurnya pecah 1, telurnya berkurang dong. Itu pemahaman. Jadi antara perkembangan membaca dengan kognitif itu penting saling terkait. Jangan hanya mengutamakan anak bisa baca, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Nah, contoh lagi, kita berada di jalanan. Kita lihat ada setumpukan sampah. Di sekitar sampah itu ada tulisan, dilarang buang sampah di sini. Apa yang terjadi? Sampahnya segunung. Itu artinya orang bisa baca tapi nggak paham makna dari kalimat itu. Jadi untuk apa kita menjejeli anak kita dengan bisa membaca di usia TK, sedangkan dia tidak paham apa yang dia baca. Ini jauh lebih berat ketika dia berada di SD ketimbang hari ini. Ibu biarkan dia membaca kaleng kue ini nih. Ibu biarkan dia membaca. Nih coba lihat ada tulisan loh. Ini kaleng kue ini ada isi makanan. Aku tahu. Itu namanya Tenggo. Berarti yang dia baca apa? Dia tidak membaca tulisan, Bunda. Dia membaca simbol. Maka anak usia dini, belajarlah pengalaman keaksaraan awal membaca dengan benda-benda konkret dulu. Baru nanti masuk ke tulisan, masuk ke kata, masuk ke kalimat. Terus biasakan membaca apa saja yang ada di hadapannya. Apa yang dia baca? Gambar. Kata Allah, Iqra, bacalah. Bacalah apa yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Jadi bacalah apa yang ada di sekitar mereka. Nah, kamu tahu nggak ini apa? Aku tahu, itu mah botol. Coba, botol. Bunyinya botol. Hurufnya apa ya kira-kira? Nah, kita bermainnya dari situ. Insya Allah, kalau simulasi ini dilakukan sejak bayi, 4 tahun anaknya Bunda udah bisa baca. Yang masalah adalah orang tua anaknya TKB langsung bilang sama gurunya, Bu, saya mau anaknya sekolah di sini, tapi nanti bisa baca ya Bu ya, karena mau masuk SD. Pesanannya diberikan di usia 5 tahun. Emangnya ibu guru itu bisa instan membuat anak bisa membaca? Tidak bisa. Jadi proses berpikir terjadi dalam membaca. Oke, Mama Damar, ini untuk semua orang tua. Semoga bisa dipahami. Jadi apa yang harus dilakukan? Lakukan simulasi dengan bermain, lakukan pembiasaan apapun yang ditemukan dibaca, dekatkan anak dengan buku, tiap hari bacain buku untuk anak. Ya, dari buku itu kita bisa bertanya jawab tentang warna, bertanya jawab tentang huruf, bertanya jawab tentang kata. Oke, terima kasih Bunda Damar ya, yang hari ini orang tua murid bisa bergabung. Ini sebuah apresiasi buat para orang tua, karena selama ini kebanyakan yang belajar virtual itu hanya guru-guru ya. Sekarang kita mengajak para orang tua untuk bersama-sama di room pembelajaran kita. Bu Eva, ya, Bunda boleh pilih ada pertanyaan di sini di dalam chat. Oh iya ada Bun, sudah banyak sekali. Catatnya ada beberapa pertanyaan. Iya, jadi ini ada pertanyaan yang udah Ibu catat. Yang pertama adalah yang mau dijawab ya, tergantung waktu kita nanti ya. Mohon maaf jika tidak terpilih pertanyaannya. Bapak Johari ST, Assalamualaikum Bu, saya minta saran untuk kolaborasi orang tua terhadap anak TK. Anak saya tidak bisa mengucapkan abjad K, selalu berbunyi ca. Misalnya kakak terdengar caca gitu ya. Abjad R berbunyi L. Saya telah berusaha membimbing mengucapkan yang benar, namun tetap belum berhasil. Apa ada cara lain ucap vokal huruf yang benar, Bu? Huruf, oke. Baik, Bapak, ini masih ke bahasa ya, Pak ya. Ini adalah pengalaman awal dalam keaksaraan, yaitu mengenal bunyi huruf. Jadi, Pak, ini usianya berapa? Bapak boleh tulis di sana. Kalau usianya udah 5 tahun atau 4 tahun, Ananda, berarti ada keterlambatan dalam berbahasa. Maka kita harus melihat standar perkembangan anak. Usia 5 tahun itu dia sudah bicara lancar harusnya. Semua huruf sudah dia bisa ucapkan dengan baik dan benar. Tetapi mengapa ada anak yang terlambat berbicara? Ini banyak faktor. Ada faktor oralnya, alat bicaranya bermasalah, atau faktor genetik ya. Genetik yang memang keturunannya ada yang kesulitan mengucapkan huruf K dan huruf L.
Dan kebanyakan sih memang ada beberapa anak yang tak bisa mengucapkan huruf L karena masalah alat bicara atau alat oral, yaitu lidah. Ya, beberapa lidah yang pendek itu kesulitan mengucapkan huruf R. Nah, bagaimana caranya kita mengecek ini? Nah, selain kita melihat sehari-harinya, udah kita lihat keturunan kita, nenek kakek, ibu bapak, nggak ada kok yang punya sejarah mengucapkan hurufnya terlambat, semuanya lancar bicaranya. Oke, kalau begitu kita ke psikolog. Setelah kita ke psikolog, itu ada alat-alat assessment, mungkin beliau akan menyarankan ke dokter. Dokter bagian dalam yang akan mengecek kondisi alat bicara anak dan hubungannya dengan otak. Itu luar biasa. Itu mengapa tadi saya bilang di awal, untuk belajar membaca, itu keterlibatannya banyak. Nggak cuma bisa baca, tapi ada proses kognitif di dalamnya. Ada proses kerja otak di dalamnya. Jadi ketika ada keterlambatan berbicara yang sangat lama, misalnya, harusnya dia di usia 5 tahun sudah bicara lancar 4-5 kata, ini dia kesulitan mengucapkan bunyi-bunyi huruf tertentu, maka perlu berkonsultasi dengan ahlinya. Kalau tadi saya bilang, oh ada masalah keturunan, ini kan masalah keturunan berarti bisa teratasi pada umur berapa, dia bisa berucap huruf R yang baik. Nah, terus stimulasinya Bapak harus diberikan secara kontinu, secara konsisten, dan terus berulang. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan latihan berbicara terhadap anak itu terkait huruf yang dia sulit ucapkan. Misalnya hari ini kita bermain kata R yuk. Hari ini ayah punya kata roti. Bapak guru punya kata roti. Coba yuk kita ucapkan roti. Ada lagi benda-benda lain yang hurufnya sama. Roda. Jadi, atau kita mulai dengan suku kata ra, ri, ru, re, ro. Terus, ra, ri, ru, re, ro. Sambil nyantai, sambil main. Akhirnya anak ini terstimulasi mengucapkan huruf R. Nah, faktor lain yang menyebabkan ini terjadi adalah pola kebiasaan orang tua yang buruk. Seperti apa? Anaknya dipakaikan bahasa baby terus-terusan. Dari dia lahir sampai anaknya umur 5 tahun yang masih ngomong sayang, 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 mau mimi cucu, mau mimi cucu. Nah, itu kadang-kadang orang tua loh yang punya pola itu, yang membuat anaknya jadi terhambat berbicaranya. Yang sebenarnya berbicara itu harus dilakukan dengan mengucapkan huruf dan kata yang benar, ya. Tetapi suka ada orang tua yang saking senengnya lihat lucu-lucunya anak usia dini, ya ikut bicara dengan bahasa bayi. Akhirnya anak kita terlambat berbicara. Jadi untuk solusi seperti itu ya Pak Johari, mudah-mudahan bisa ditelusuri, mudah-mudahan Ananda cepat perkembangannya dan terus lakukan latihan untuk mengucapkan huruf tersebut. Baik, tadi ada pertanyaan satu lagi. Pak Johari itu anaknya sudah usia 6,5 tahun. 6,5 tahun. Ya, 6,5 tahun. Oke, baik. Termasuk mengalami keterlambatan berbicara ya. Oke, ya. Betul. Kalau seperti itu, ini termasuk keterlambatan berbicara. Bapak konsultasikan dengan psikolog atau dokter setempat yang mungkin bisa mengarahkan kemana kita akan pergi. Tapi mengenai simulasi, terapi itu bisa dilakukan oleh orang tua. Nggak harus terapi ke rumah tumbuh kembang, tidak harus. Betul, tapi harus konsisten ya. Dan tiap hari menggunakan kata-kata yang dia sulit itu. Oke, baik Bu Eva, Pak Johari, terima kasih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan udah Ibu catat juga tentang anak berkebutuhan khusus tadi. Bentar ya. Ini Bu, bagaimana mengajar anak ABK dengan sistem pembelajaran virtual yang sekarang ini, sementara pesan dari terapisnya kan harus bermain gitu. Jadi terjadi interaksi, sosialisasi sama teman-teman yang lain. Sementara kalau virtual kan tidak terjadi interaksi yang maksimal. Oke, baik. Jadi untuk yang bertanya ini siapa namanya Bu Eva? Ibu lupa catat. Bu Winarsi. Si Racas ya, kalau nggak salah ya. Oke, baik, dari komunitas Baper ya. Bu Win, untuk anak berkebutuhan khusus ya, bagaimana interaksi dilakukan sedangkan mereka bicara juga ada masalah ya. Kemudian di tempat virtual belum tentu konsentrasi. Nah,
Pertama, yang bisa kita lakukan, kita kan tidak berfokus pada masalah ya. Kita sisir satu-satu. Oke, kalau tidak bisa fokus lama di virtual, berarti waktunya pendek. Ya, waktunya disediakan pendek, lalu didampingi oleh orang tua. Itu penting. Sebab kalau orang tua itu adalah orang yang paling dekat dengan anak, atau dia punya shadow di rumah, nah, itulah yang harus mendampingi dia ketika dia duduk secara virtual. Dan itu tidak bisa lama. Durasinya harus pendek. Kemudian berikan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kesukaannya dia, rutinitasnya dia. Apakah dia menunjukkan gambar, apakah dia menunjukkan pekerjaannya desain, atau kalau dia suka main game seperti itu dia menunjukkan, lalu dia hanya kita bertanya dia merespon, itu bisa kalau dia tidak bisa bicara. Tapi apakah ini efektif? Tentu tidak. Ya, jadi ada salah satu sekolah sekolah teman saya atau sekolah tempat saya dulu mengabdi. Di sana memang sekolah berkebutuhan khusus yang memberikan inklusif ya, inklusif. Artinya tidak hanya anak-anak spesial dalam kategori reguler, tapi juga anak-anak spesial need yang membutuhkan bimbingan itu ada di sana. Jadi selama pandemi 2 bulan pertama memang kebingungan. Orang tua bilang, anak saya nggak bisa Bu, harus belajar virtual. Anak saya nggak bisa online. Oke, akhirnya sekolah banting setir, anak tetap datang ke sekolah, hanya 1 orang. Bayangkan, gurunya harus mengajar, gurunya harus mendampingi secara individual ya. Nah, datang ke sekolah itu bermainnya tidak masuk ke dalam kelas. Jadi life skill-nya dibangun di kebun, berkebun, mencuci sepeda dan sebagainya. Jadi aktivitas itu dilakukannya di sekolah. Kenapa saya bilang begini? Ini adalah sebuah solusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sebab anak berkebutuhan khusus memiliki pola rutinitas. Jadi bagi dia rumah bukan sekolah. Bagi anak berkebutuhan khusus, sekolah tuh ya di sekolah kita. Walaupun mereka sudah usia SMP, mereka tetap menuntut, aku nggak mau belajar di rumah. Sekolahku di sana, kata dia. Akhirnya apa yang terjadi? Sekolah membuat cara, ya, walaupun di daring dia diikutkan, tetapi tidak terlalu intens. Tapi ada waktu di mana dia school visit dan melakukan kegiatan kegiatan di lingkungan sekolah, seperti di kebun dan di olahraga dan sebagainya. Mungkin itu bisa saya jawab, Bu Eva. Barangkali ada pertanyaan satu lagi, Bu Eva. Ini sudah jam 2.44 menit. Ya, ini Bun, bagaimana kolaborasi orang tua dan guru untuk anak umur kurang 1 tahun. Jadi ini sebenarnya masih di bawah toddler ya, jadinya masih bayi sekali gitu. Jadi minta arahan bagaimana kolaborasi antara orang tua dan guru. Oke. Kolaborasi dan orang tua dan guru tadi banyak kita sudah paparkan di materi ya. Seperti apa bentuk kolaborasinya. Komunikasi bisa dilakukan via WhatsApp, bisa dilakukan via Google Classroom, ya, bisa dilakukan via Zoom, bisa dilakukan dengan banyak cara, tetapi ingat, survei dulu ke orang tua. Ibu, Bapak, kita akan melakukan komunikasi untuk pembelajaran selama masa pandemi ini melalui berbagai media. Kami akan memperkenalkan banyak media kepada orang tua. Silakan Ibu dan Bapak pilih senyaman mungkin mau berkomunikasi dengan kami melalui apa. Emang seperti itu. Kalau nggak seperti itu, artinya kita tidak menjadi pelayan yang baik atau customer service yang baik. Jadi memang banyak cara yang dapat kita lakukan, kita perkenalkan. Kami menggunakan WhatsApp, oke. Kami menggunakan Google Classroom, oke. Kami menggunakan Zoom juga boleh, atau Google Meet. Nah, setelah disepakati, lalu kita gunakan media yang dimaksud. Ketika sudah deal, oke, sepakat ada 2 alat yang digunakan untuk komunikasi. Seperti WhatsApp Group dan Zoom. Kapan menggunakan WhatsApp Group? Every day, every time. Tapi batasi waktunya. Jangan 24 jam Ibu guru dan Bapak guru menjawab pertanyaan orang tua. Ya, Ibu dan Bapak guru juga manusia, ya, butuh istirahat. Jadi, berikan batasan waktu kapan Ibu dan Bapak guru siap untuk berkomunikasi. Dan orang tua pun demikian, jadi saling menghormati. Misalnya, Ibu guru mengatakan, Bapak Ibu, kita akan mengkomunikasikan segala sesuatunya di WhatsApp group pada pukul sekian sampai pukul sekian. Ya, jam belajar kita misalnya dari jam 7 sampai jam 12. Artinya
rentang waktu itu bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Pada siang harinya tidak ada lagi komunikasi, mungkin grupnya bisa dikunci, ya. Terus bisa juga guru melakukan monitoring grup. Orang tua juga harus paham, ketika guru memberikan share informasi, itu jangan nanya dulu, baca dulu. Nah, kebanyakan tuh belum dibaca, udah komen. Jadi 100 chat di bawahnya, akhirnya orang tua lain nggak baca pengumumannya. Udah ketimpah-timpah, ya. Jadi, pengelolaan kolaborasi dan komunikasinya, kalau dia WhatsApp group, gunakan cara mengunci grup tapi dengan informasi sebelumnya. Ayah bunda, kami akan memberikan informasi penting, silahkan dibaca dan dipahami, kami kunci dulu grupnya, nanti kita buka forum diskusi. Nah itu diberikan rentang waktu, berapa lama. Jadi itu manajemen namanya ya, aturlah sebaik mungkin sehingga tidak terjadi miscommunication antara orang tua dan guru. Oke Bu Eva, itu cukup memberikan gambaran apa yang harus dilakukan oleh teman-teman guru dan orang tua di dalam menghadapi new normal supaya kita tetap menjadi orang tua bahagia, guru bahagia. Saya ingin teman-teman semua setelah hashtag ini sudah mulai banyak belum yang bahagia, silakan di chat hashtagnya guru bahagia, orang tua bahagia. Oke? Terima kasih Bu Eva untuk waktunya. Ya. Mungkin Bu Yati barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ibu mohon maaf, saya pribadi Yosi Srianita sebagai narsum pada siang hari ini. Mohon maaf pada semua peserta belum mampu menjawab semua pertanyaan karena keterbatasan waktu. Lalu kami juga memberikan feedback untuk memperbaiki kualitas acara kami karena banyak sekali webinar-webinar dan acara yang menarik yang akan kami lakukan. Mohon dibantu AA Mirza untuk menge-share form feedback-nya supaya bisa diunduh dan diisi oleh peserta. Ya, terima kasih Ibu Widi sudah menjadi guru bahagia dan orang tua bahagia. Kebetulan dua-duanya ya. Oke, silakan di hashtag lagi guru dan orang tua bahagia. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin bila ada kekurangan, bila ada kesalahan, mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampunan. Mungkin sampai di sini dulu, saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yosi, paparannya luar biasa, memberikan kita banyak sekali pengetahuan ya Ibu-ibu dan Bapak tentunya tadi karena ada beberapa orang juga yang pria tentunya di sini ya, alhamdulillah sekali. Berarti undangan kita berhasil nih bisa mengundang orang tua dari Ibu maupun Bapak karena memang sasarannya sebenarnya lebih kepada orang tua ya Bun ya, makanya kita menyebutnya sebagai parenting nasional supaya informasi yang kita sampaikan sampai ke seluruh Nusantara. Nah, alhamdulillah tadi sedikit mungkin yang bisa kita catat dari apa yang dipaparkan oleh Bunda Yosi Srianita bahwa kehidupan seorang anak itu berbeda dengan kita. Alimu auladakum fa innahu makhluquna fi zamani ghaira zamanikum, bahwa kita itu dituntut untuk mengajarkan anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Karena mereka akan hidup pada satu zaman yang berbeda dengan kita. Dan saya agak kaget juga nih Bun tadi pas Bunda bilang bahwa blended learning itu sudah sudah disusun itu sejak tahun 2005 seiring dengan karena seiring dengan isu dari Bill Gates ketika ingin membuat masalah virus-virus itu juga tahun 2005 gitu kan yang dipaparkan sama Fadila Supari ya. Jadi di situ ada solusi ya, dia siapkan masalah, lalu dia siapkan solusi ya. Iya, luar biasa juga. Alhamdulillah juga berarti kolaborasi yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua adalah kita harus kreatif membuat pembelajaran dan juga inovatif dalam membuat pelajaran sehingga tidak terjadi kejenuhan yang tinggi. Bagaimana caranya menghadapi situasi COVID seperti ini, yaitu tadi kolaborasi, pembelajaran dengan cara berkolaborasi, baik itu secara home visit, school visit, atau mungkin Zoom meeting, dan lain sebagainya, tetapi tidak harus selalu Zoom meeting ya Bun ya, sehingga tidak terjadi kejenuhan, karena banyak juga ketika Zoom meeting juga akhirnya
apa ya, orang tua juga mengeluh gitu ya. Jadi harus benar-benar kita tuh harus kreatif, inovatif dalam menghadapi situasi saat ini. Kemudian mungkin itu saja, mungkin ya apa ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah hari ini kegiatan kita. Ada yang mau sampaikan lagi? Iya. Boleh diulang sedikit Bu Yati supaya teman-teman bisa ingat, nanti juga di grup akan kita share. Oh iya, informasinya ya. Sebelum ini kita tutup, mungkin saya sebagai moderator akan nutup dulu acara saya sebagai moderator saja ya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu semua pada acara Parenting Nasional hari ini yang alhamdulillah dengan lancar kita sudah laksanakan. Saya sebagai moderator mohon maaf lahir batin jika ada salah kata, salah sikap atau apapun yang saya lakukan secara virtual di hadapan Bapak dan Ibu, saya mohon dimaafkan. Dan selanjutnya saya tutup. Terima kasih banyak dan dilanjutkan mungkin saya akan kembalikan kepada MC kita yang tadi sudah membuka acara. Silahkan kepada MC Bu Yati. Bu Yati, sebelumnya Bunda mengingatkan host Amirza, nanti jangan lupa sebelum ditutup acaranya, foto bersama untuk diabadikan. Semua saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ada di sini boleh aktifkan videonya supaya bisa dilihat wajahnya. Ya, bersiap-siap untuk difoto ya. Karena sambil dengerin Bu Yati bisa sambil foto barangkali, tapi kode ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Eva, Bunda Yosi, teman-teman semua peserta Parenting Nasional hari ini. Teman-teman tadi banyak sekali chat yang masuk di saya karena tadi banyak yang terlambat juga masuk. Baik, akan saya ulangi. AIC, Miss Keke akan bekerjasama dengan Universitas dan juga Kamu Dongeng akan mengadakan lomba kegiat kemerdekaan yang ke-75. Silakan kepada orang tua murid, guru, dan anaknya, dan juga ini dibuka untuk umum untuk mengikuti lomba yang pertama, yaitu lomba memasak nasi goreng tema kemerdekaan dengan cara mengirimkan video maksimal 5 menit durasinya. Boleh silakan kolaborasi anak dengan orang tua mulai dari persiapan sampai penyajiannya. Lalu lomba yang kedua yaitu kolaborasi anak dan ayah dalam yaitu bercerita, mendongeng, apapun silakan direkam melalui video juga durasi 5 menit maksimal. Nah, untuk info lebih lanjut yang ingin mengikuti silakan boleh diwakili dari sekolah. Nanti sekolah yang akan menghubungi dengan kami atau silakan dihubungi dengan marketing kami, dengan tim kami dari Miss Keke, yaitu ada Miss Risha di nomor handphone, nomor WA 0813-8162-7910 atau boleh chat melalui saya Yati, yaitu di nomor WA 0857-7427-8598. Untuk peserta yang mengikuti lomba ini dikenakan investasi per lomba itu Rp100.000 untuk 2 kategori lomba. Silakan mengirimkan sampai tanggal 16 Agustus karena nanti tanggal 18 kita akan webinar lagi yang akan disampaikan nanti banyak sekali, ada dari profesor, dari Universitas Yarsi, ada dari Kamu Dongeng ke Awam. Nanti kita akan bertemu kembali ya Bunda. Terima kasih semuanya. Saya tunggu partisipasinya dari teman-teman seluruh Indonesia untuk mengirimkan kandidatnya berkompetisi di sini menyambut Hari Kemerdekaan. Buat semuanya, merdeka! Merdeka! Heboh banget ya Bu Yati ya, luar biasa. Bu Yati ini emang orang penuh semangat memang. Bu Yati, Bunda boleh melengkapi sedikit? Silakan. Jadi, untuk lomba ini kita sebenarnya puncaknya itu nanti adalah webinar dan dongeng. Webinar yang akan diisi insya Allah oleh profesor kita, Profesor Fasli Jalal. Doakan ini lancar, tetapi ini masih tentatif. Tapi kalaupun Prof tidak bisa, kita sudah oke dengan deal dengan Kak Awam. Kak Awam akan memberikan dongeng kepada orang tua dan anak-anak itu free. Yang berbayar itu hanya lombanya. Mengapa? Karena kita perlu memberi hadiah kepada para peserta pemenangnya. Jadi jangan disamakan antara webinar. Ini webinar tidak berbayar, dongeng tidak berbayar. Yang berbayar berinvestasi hanya lombanya. Oke. Nah, kemudian
videonya itu boleh diedit sesuai dengan kapasitas waktu yang diberikan, hanya maksimal 5 menit ya. Tetapi ada proses dan keterlibatan anak di dalamnya. Dan saya yakin sekolah-sekolah yang sekarang ini sudah digital, based digital, itu sudah mampu membuat video-video yang keren-keren. Maka sangat disayangkan bila orang tua tidak dilibatkan dalam proses ini. Mengapa kami pilih ibu dan anak dan kegiatan ayah dan anak. Nah, untuk ayah dan anak, itu kisahnya adalah kisah yang berkaitan dengan kondisi 1 Muharram ya, di mana ada hijrah Rasulullah SAW. Nah, seperti apa hijrahnya kita dalam kondisi pandemi? Jadi artinya bukan kisah Rasulullah yang kita ceritakan, tetapi bagaimana si ayah mampu menceritakan kondisi ini membuat kita harus move on, membuat kita harus hijrah ke keadaan yang lebih baik. Jadi ini diikuti oleh semua agama boleh, tidak hanya untuk Islam ya. Baik, itu saja tambahannya Bu Yati. Jangan lupa nanti ada kelas eksklusif ya. Kita akan belajar guru trainer ya. Iya. Silakan Bu Yati, silakan. Terima kasih. Iya, lanjut Bu Yati. Baik ya, itu tadi ya. Boleh kalau saya tambahkan lagi, akan ada hadiah menarik untuk kompetisi ini. Hadiah menarik uang tunai. Ya, silakan boleh dari sekarang mendaftar. Nanti untuk pengiriman nanti boleh menghubungi saya. Nomor kontak saya ada, nanti saya share di link di grup ya, sudah ada, atau nanti langsung di kontak saya 0857 7427 8598. Saya tunggu. Baik, itu saja teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih. Webinar hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bunda Yosi, terima kasih Bunda Eva, terima kasih semua teman-teman ISC, Baper, Miss Keke juga, teman-teman guru seluruh Indonesia untuk berpartisipasi di acara ini. Nanti akan ada webinar selanjutnya. Banyak sekali kami mengadakan kelas-kelas melalui live IG, seminar melalui Zoom juga, nanti akan kami informasikan selanjutnya. Baik teman-teman, teman-teman Baper, ada yang belum tahu apa itu artinya Baper ya. Baper itu bincang asik pendidik merdeka. Kita punya salam Baper. Ya, oke, semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Digital. Alhamdulillah, barakallah untuk semuanya. Semoga kita semuanya memberikan kelancaran, keberkahan, juga ilmu yang tadi dipaparkan oleh Bu Nilsi bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih mudah-mudahan. Terima kasih yang sudah bertanya tadi. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf bila ada yang pertanyaannya belum terjawab atau mungkin nanti bisa bertanya melalui chat di grup ya Bunda ya. Insya Allah kami akan menindaklanjuti di grup. Kita tutup sama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Foto ya sama AA. Tak bisa jendela Corona. teman-teman. Kalau ada tamu jangan bersalaman, semua gara-gara corona. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah kita saling menjaga. Rajin cuci tangan untuk jaga diri. Hidup lebih sehat, makan yang bergizi. Walau tak bertemu, penuh kasih sayang. Sampai corona pergi jauh menghilang. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah kita saling menjaga. Sampai corona pergi jauh menghilang. Ya, terima kasih. Silakan Liv, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sudah. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Ya.
acara kami berikutnya dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatian.